Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sallallahu alaina fi hadzal majlis bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil manfa'atil barakati bil ilmi ta'ala وأرسل إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة شيخ ابن حجر العسقلاني نفعنا الله به وبعلمه وبركته وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadratin mutaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para ajengan, wabil khusus genap pengurus Mushola Al-Muttaqin yang saya hormati, dan Koron Ustaz Abdurrahman Hussein yang saya hormati, para jamaah yang hadir, insyaallah golongan orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang malam hari ngasih jusnya,
insya Allah masuk surga duluan. Jadi ngawal, yang pertama mimpin. Malam ini malam yang sangat indah sekali, seindah ketika kita bertemu dengan Allah. Di malam ini kita tadi syahdu sekali, kita sholat berjamaah. Insya Allah rangkaian pekerjaan kita mulai dari pagi sampai malam hari ini, yang kemarin-kemarin juga yang disebut dengan amal soleh kita, insya Allah akan menjadi wasilah kita untuk sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang masih bab al-maut. Setiap kita, jiwa kita semua akan mengalami satu yang namanya kematian, itu pasti ada datang. Tapi di saat kita hidup seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan kematian itu supaya kita dikategorikan orang yang matinya husnul khotimah. Untuk menuju husnul khotimah itu tentunya harus dilatih mulai dari sekarang. Dilatih apa? Karena begini, ketika kita dalam keadaan nazar itu, ketika kita dalam keadaan kita bisa menyebut kalimat Allah atau la ilaha illallah ataukah tidak, itu bagaimana ketika kita latihan di masa hidup. Kalau di masa hidupnya gemar sekali maksiat, maka rasanya untuk mati husnul khotimah itu akan jauh. Kecuali pas di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan, Allah kasih rahmat, itu beda. Karena orang disebut husnul khotimah dilihat dari ujungnya. Kan banyak awalnya baik, bagus, begitu meninggalnya tidak bagus. Kan begitu. Makanya kita berusaha latihan dari sekarang. Nah, dulu sudah pernah saya sampaikan, apa yang harus kita latih? Di antaranya adalah berzikirnya kepada Allah, itu harus, ya kan? Terus amal solehnya itu harus, supaya kita kelatih terus gitu. Kalau nggak latihan ya repot. Jadi ketika kita waktu nazar nggak latihan dari awalnya, susah untuk menyebut kalimat Allah. Nah sekarang, ini bagian dari amal soleh, melatih diri kita termasuk orang-orang yang nantinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kan orang-orang kelihatan orang ahli surga semua, ya kan? Ahli surga kan begini, senyum-senyum, ya kan? Senyum, jaga senyum, minum jus kan? Ini malam ini luar biasa ini pokoknya. Wah, gembira pokoknya, karena ahli surga itu kan harus gembira terus, gembira ria pokoknya. Apalagi yang ngasih jus ini tuh, waduh, masya Allah. Biasanya yang ngasih jus itu dirahasiakan. Hamba Allah. Siapa ini orangnya? Hamba Allah. Tapi nanti akan bertemu itu. Ini adalah sebuah pertemuan seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau sering saya bilang kemarin, namanya ketemu seorang hamba kepada Tuhannya, dia harus mati dulu. Nah, ini termasuk ngasih jus, ini pertemuan yang sangat luar biasa. Karena langsung dinikmati oleh hamba-hamba manusia yang ada di sini, kan gitu. Ya. Lalu sekalian, kaitannya dengan itu, supaya kita menjadi orang yang nantinya husnul khotimah itu zikir itu harus dilatih. Kalau zikir ini adalah usulnya kita sampainya kepada Allah. Orang berzikir nih, ba'da sholat
kan zikir tuh biasanya tuh zikir, ada yang zikir. Kalau di musola kita kan biasanya zikirnya kan kencang. Nah, kalau di sini pada diem. Padahal yang kencang imamnya aja. Tapi sebenarnya kalau bisa ini kan begini, kita ngikut. Kenapa? Karena yang namanya lisan itu termasuk ketika kita berzikir itu termasuk dihitung oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi itu diriwayatkan ya kan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau begini, ana kan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku kata Allah bersama hambaku, ma'abdi ma dzakarani, yang mau berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada. Jadi ketika kita menggerakkan zikir itu, maka Allah itu terus lisannya berzikir itu. Jadi membahasakan berzikir itu termasuk nyampainya persoalan kita kepada Allah. Bukankah zikir itu ada sebuah yang menyebabkan kita usul kepada Allah? Zikir, Bapak senangnya zikir apa? Bang, biasanya zikirnya apa biasanya? Yang biasa istiqomah. Yang istiqomah itu ada, yang biasa yang banyak. Kalau wiridan itu wiridan. Biasanya apa tuh? La ilaha illallah. Apa lagi? Oh. Kalau Pak ayat apa zikirnya? Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Sholawat 5.000, terus alhamdulillah 5.000. Berarti zikir luar biasa. Itu masing-masing beda gitu loh. Ya Bapak maunya yang ke bismillahirrahmanirrahim ya boleh, tidak apa-apa. Baca sholawat 1000 misalnya ya tidak apa-apa. Yang penting zikir. Tapi istiqomah itu menyebabkan sampainya kita kepada Allah zikir itu. Dan apa yang menjadi zikir kita ini akan, apa yang menjadi tujuan kita ini bisa sampai. Nah gitu. Apa sih bedanya wiridan sama zikir? Ada nggak? Apa? Jumlah. Terus lagi? Bedanya zikir sama wiridan itu apa? Kalau wiridan itu apa? Zikir itu apa? Itu maksudnya jumlah. Di jumlah berapa? Jusnya ini kurang 1 ini harusnya. Ya kan kalau jumlahnya zikir apa? Jusnya harusnya ada yang merah gitu, ada yang ungu 3. Iya. Kalau zikir tanpa batas. Jadi gini, wirid itu adalah satu zikir yang ada hitungan tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu kepada Allah. Itu wiridan. Biasanya hitungannya 1000. Itu namanya wiridan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 1000 tiap hari. Berarti ada tujuan maksud. Tapi kalau zikir nggak seperti itu. Zikir itu udah hitungannya nggak bebas, relatif, terserah. Nggak usah dihitung. Itu namanya bedanya wiridan sama zikir. Nah itu penting. Kenapa? Sekarang ini kita mau apa sih Pak? Dalam hidup ini kita, tujuan hidup itu apa? Mau santai, istiqomahnya kayak gimana? Ayo sama-sama, mumpung masih hidup, kita banyakin berzikir kepada Allah. Karena ketika kita habis sholat itu, kan kita diperintahkan berzikir. Ada yang zikirnya itu diam, ya kan? Menikmati kediamannya. Ada yang zikirnya dengan suara kencang, ya gitu kan, menikmati dari
bacaannya. Gitu kan. Makanya perlu kalau kita zikir itu suara kenceng tapi suaranya yang enak. Jadi kedengarannya tuh enak. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau di sini diem semuanya ya. Kalau subuh terutama nggak ada yang bersuara. Padahal nanti imamnya suruh baca sendirian. Amin juga suaranya kecil sekali kan itu. Kadang enggak ada suaranya. Gitu dong. Ya, gitu. Lip sync doang. Padahal ukuran suara itu lip sync-nya dihitung sama Allah. Ya. Saya di mana? Di Bahari. Di Bahari itu kan mimpin sholat duhur sholat maghrib. Dia mau taklim ini. Itu kan wiridan. Bareng semuanya Pak. Astagfirullahaladzim. Kedengaran suaranya. Begitu tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kocok-kocokan malah. Dulu kayaknya di sini tuh pernah. Pak Hasbi itu dulu tuh kencang kalau baca la ilaha illallah. Apalagi kalau saya subuh tuh la ilaha illallah gitu kan. Kencang itu. Sekarang jarang subuhan. Orangnya cuma ya itu aja tuh. Sekarang juga dibacain surat panjang pada kelenger. Tapi banyak yang senang katanya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekali-kali gitu. Karena memang subuh itu suratnya yang panjang. Sebetulnya yang paling panjang itu sebenarnya Isya. Isya itu bisa setengah juz gitu misalnya. Ya kan? Mantap itu insya Allah. Habis itu noleh ke belakang nggak ada impor orangnya. Iya. Setengah juz nggak ada orangnya di belakang. Masya Allah. Saya pernah ngimamin sholat itu, sholat tarawih. Kan pakai Al-Quran satu malam itu satu juz. Juz 7 kalau nggak salah itu saya ngimamin satu juz. Itu begitu pas dari ke-7 saya itu. Sholat Ali Imran kalau nggak salah itu. Apa sholat apa itu? An-Nisa Al-Maidah kalau nggak salah. Nah, begitu sudah noleh ke belakang yang tadinya banyak itu belakang. Ternyata 20 rakaat itu yang sisa tinggal satu baris itu. Satu baris ya kan segini doang. Belakangnya udah nggak ada orang. Karena apa? Rata-rata ngambil yang 8 sudah kabur. Ya kita kalau diperintahkan sama pengurus masjid suruh imamin, tak imamin aja udah. Mana saya bacanya kan tartil tuh, walem gitu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna bashir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil mashir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bi dzatis sudur. Ya lumayan lama. Satu muka aja lah lama. Ini pentingnya Pak. Berzikir itu jadi satu hal yang harus kita utamakan. Untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan kita sampainya kepada Allah itu dengan berzikir itu luar biasa. Makanya kalimat zikir yang utama itu apa? Kalimat la
ilaha illallah. Ya kan? Man qala fi akhir hayatihi, ya, la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib masuk surga. Nah, untuk menuju kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu kan butuh latihan zikir terus selama hidupnya. Kalau kita berpikir gini Pak, hari-hari itu kita mikirnya, ya Allah, aku nggak mau jauh dari Engkau gitu. Kalau lagi doa itu gitu, ya Allah, aku tuh nggak mau jauh dari Engkau ya Allah. Aku tuh selalu ingin dekat dengan, ya kan? Kalau begitu terus itu, maka semangat untuk sholat itu, semangat untuk ibadah itu ada. Tapi kadang-kadang kita habis ibadah udah selesai, ini lari lari sini, ya kan? Padahal dikasih kesempatan waktu itu harus digunakan dengan baik, jangan ditunda. Malam ini misalnya kita dikasih kesempatan waktu jam 2, jam 3 dibangunkan oleh Allah. Jangan lagi kita tunda, langsung ke kamar mandi, pipis, tidur lagi. Itu kerjaannya jamaah sini. Yang begitu ada orangnya? Ada? Tekowong ya? Datang? Waduh. Pak semangat Pak. Loh, kita ini hidup mau apa lagi gitu? Saya itu udah merasa tua, ya kan? Apalagi yang sudah tua banget misalnya. Ya mohon maaf. Ya ini harus punya prinsip. Prinsip kita itu adalah bagaimana kita itu dicintai oleh Allah, kita ini dekat dengan Allah, yaitu tadi dikasih kesempatan oleh Allah, gunakan kesempatan itu dengan baik. Karena kita sia-siain Pak, malah diajak kita ngobrol sama teman teleponan malam gitu, ya kan? Teleponan malam gitu, kadang kasih kesempatan, harusnya berzikir, harusnya baca Quran, kasih ngobrol tuh kayak saya gitu, sering gitu. Iya. Ya, kalau temen tuh kadang-kadang jam 2, jam 3 kan pada bangun di kampung, telepon ke sini, ya udah ngobrol, tapi ngobrol nggak seputar ilmu juga, tapi nggak apa-apa, maksudnya teman pondok kan sama-sama pada bangun tuh jam 3, jam 2 itu baru pada mujahadah pada Allah. Makanya gini Pak, kalau pengen merubah keturunan itu dimulai dari orang tuanya. Kenapa? Anak-anak kiai itu mesti jadi kiai, kan gitu. Dulunya Pak Kiai itu bukan kiai, kan gitu kan? Pondok pesantren, ya kan? Punya pondok pesantren, akhirnya menjadi seorang kiai, menjadi pimpinan pondok pesantren, akhirnya disebut Mbah Yai. Loh, begitu sudah selesai punya anak, kok jadi kiai juga anaknya? Kenapa? Begini, karena orang tuanya istiqomah mujahadahnya kepada Allah itu luar biasa. Nah kalau kita ini misalnya hasil dari kita mujahadah, hasil dari kita ini istiqomahnya kita ini belum dikasih oleh Allah, minimal pasti akan diberikan kepada anakmu atau cucumu. Hari ini misalnya oleh Allah belum dikasih oleh Allah untuk diri kita, padahal kita sudah istiqomah, tahajud tiap malam tidak pernah lepas gitu. Tapi luar biasa nantinya oleh Allah kemudian kepada kita, misalnya bukan jus kan gitu kan. Ini mujahadah luar biasa. Ternyata oleh Allah belum dikasih kepada manusia. Pasti yakin nanti akan diberikan kepada anaknya atau tidak cucunya. Itu udah sunatullah karena begitu. Jadi kalau pengen merubah keturunan kita menjadi solehah atau soleh, diri kita dulu yang harus disolehkan. Kita dulu yang harus disolehkan dulu orang tuanya. Nah gitu Pak. Jadi dzurriyyah itu, keturunan itu akan sambung
terus oleh Allah. Ayo semangat Pak. Semangat ya. Semangat kan ya? Harus ya kan? Karena bagaimanapun juga kedekatan kita kepada Allah itu sebagai ukuran kita. Kadang kita merasa dekat aja kepada Allah itu kita nggak merasa. Padahal Allah itu cinta banget sama kita. Gini, hadis qudsi dulu sering saya sampaikan. Allah itu sebenarnya urusan apapun itu tergantung dari kitanya. Ya kan? Aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kata Allah kan begitu dalam hadis qudsi. Aradtuhu, aku itu sesungguhnya menginginkan dia. Tapi dia tidak menginginkan aku, maka aku tinggalkan dia. Loh, berarti dengan konsekuensi apapun Allah akan memberikan pada kita apa yang kita ingin. Dunia, kalau dekat dengan Allah dikasih oleh Allah dunia itu. Apapun itu, kalau dekat dengan Allah, kalau pengen pada Allah, yang penting istiqomah mintanya, pasti akan dikasih oleh Allah. Dunia, Allah itu pengen ngasih dunia kepada kita. Tapi kadang-kadang ada sifat yang membuat kita, yang Allah tidak suka adalah sifat kedengkian yang ada pada diri kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tidak nyampe kepada Allah. Sifat iri, sifat dengki, sifat yang begitu-begitu itu harus ditinggalkan. Merasa bisa, merasa pintar, ujub dan sebagainya. Hal-hal yang ini yang menghalangi sampainya kita usul kepada Allah. Zikir tiap malam tapi ngomongin orang lain terus. Zikir tiap malam tapi susah nyampainya. Ini yang menghalangi. Nah, kapan ini akan disampaikan pada kita? Ketika kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Maka zikir itu kan perlu diulang-ulang. Kita zikir kan tidak cukup sekali la ilaha illallah. Misalnya kita ulang enggak, diulang lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai Bapak maunya apa? Bismillah juga begitu sama. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terus diulang-ulang. Kenapa? Karena setiap dari zikir kita itu pasti ketika kita berzikir ada satu zikir yang betul-betul ikhlas karena lillah. Kan gitu begitu. Kalau kita zikir itu diam, la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang masih mikirin yang lain apa gitu dalam kota. Dari 100 kita berzikir, ternyata di angka 95, yang angka 195 itu ternyata ikhlas benar kita nyampe sampai pada Allah. Satu diambil oleh Allah, kemudian diberikan rahmatnya buat kita. Loh, yang 99 kemana? Oleh Allah pasti akan diberikan pada saat-saatnya. Jadi doa, zikir, tidak ada yang ditolak oleh Allah, tidak ada. Semua nyampe pada Allah. Doa. Makanya doa itu jangan pernah berhenti kita berdoa. Ya, istiqomah terus berdoa karena Allah senang hambanya itu berdoa istiqomah itu. Ya. Jadi kalau kita mau apapun ya minta. Ya kan, kalau misalnya kalau minta sama manusia itu ya kadang-kadang kan nggak enak. Pinjam uang sama orang, ya nggak dikasih, ya kan ngambek, ya. Dikasih nggak dibalik-balikin, ya kan? Ya kan kasusnya kan kayak gitu kan? Karena saya merasa gitu, begitu saya pinjam sama teman itu membalikinya berat banget. Tapi begitu kita dipinjemin sama orang, kita misalnya orang minjem ke kita, tapi lama sekali dibalikinnya, menunggu gitu sama teman. Ya, akhirnya jadi omongan, nggak enak. Enak itu minta sama Allah. Ya Allah, aku butuh uang 20.000.
ya kan? 20 juta ya Allah. Nanti ada jalan keluarnya. Oh ini gitu. Jalan keluarnya ditunjukin, ternyata nyampe juga. Bukankah kita sering kejadian nih? Contoh misalnya kita sedekah 2.000, ya, sedekah 2.000, nggak pernah kita berpikir itu akan dikembalikan sama Allah. Ada orang nih datang ke kita bawa gitar berupa kecrekan, gitarnya kecrekan, nyanyi, ya kan? Aku menjadi tak diding, gitu kan, nyanyi misalnya. Meretap padamu oh Tuhan, misalnya gitu, nyanyi. Terus Manus tiba-tiba kasih, nggak mikir Manus nanti akan dibalikan oleh Allah. Dan saat itu ternyata keikhlasannya diuji oleh Allah. Nggak lama, saya yakin ada yang ngajarin makan siang, ada yang tiba-tiba dikasih uang orang, tapi ya ketik itu langsung dibalas. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada kan? Nah, nggak usah cerita udah. Karena sering terjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ikhlas itu gimana kan? Ikhlas itu jangan pernah berpikir bertendensi kalau itu akan dipulangi oleh Allah. Pasti kan dipulangi. Rata-rata orang itu kalau ikhlas itu, kalau kita punya tendensi begini, pasti nanti akan dibalikin sama Allah, gitu misalnya. Pasti dibalikin, tapi nggak saat itu. Di saat kapan? Di saat kita sudah lupa betul, nanti akan tiba-tiba ada orang yang membalik atau apa gitu. Bentuknya itu biasanya kayak begitu. Kadang-kadang lagi mampir di warung jamu, ya kan? Ada ketemu sama temen di warung jamu itu, kemudian dibayarin. Nah, nilainya seberapa? Nilainya sebanyak yang kita keluarkan, kadang-kadang lebih. Gitu. Itu yang sering terjadi kayak begitu. Jadi Allah itu memberikan cuma-cuma itu karena ada sebabnya. Nah, makanya nggak ada istilahnya gara-gara sedekah terus jatuh miskin, tidak ada. Sedekah 2.000 enggak kemudian miskin, tidak ada. Ya. Nggak ada ceritanya orang yang sering menolong orang lain kemudian kesulitan ketika dalam keadaan kesulitan. Itu juga rumusnya Allah. Makanya seringlah kita nolong orang lain. Untuk apa? Untuk menuju tadi itu, supaya kita terlatih untuk menuju husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu bisa diraih dengan latihan, dengan seperti yang kita lakukan. Zikir juga sama. Ini kalau bisa sholatnya ditata dengan baik, diperbaiki. Karena itu Pak, sholat sunnah itu jangan main-main dengan sholat sunnah. Ada sholat sunnah itu luar biasa. Kita kan suruh melengkapi. Saya sering bilang, orang yang orang sholat fardu itu kalau diumpamakan dagang, ya kan, itu baru kembali modalnya. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu baru kembali modalnya kalau kita dagang. Kayak jus ini nih kan itu. Ini jus ini kalau nggak diminum ya nggak enak aja. Diminum dulu lah karena jadi adem. Bismillahirrahmanirrahim sekalian jus mushola. Ini rezeki langsung, ya langsung nih. Tadi beli 2, satu di bawah 1 sen, ya 1 sen minum, langsung nanti ganti. Iya, tapi kan punya antum itu kan gitu, langsung diganti. Ya, harusnya gantinya 10, yang 9 mana? Kalau Imam Ali kan pernah gitu Pak. Nah ceritain Imam Ali itu satu ketika Fatimah itu nyidam. Fatimah itu nyidam Pak. Nyidam pengen buat delima.
Begitu cari ke pasar, nggak ketemu-ketemu. Ada satu-satunya buah delima di pojokan pasar itu. Ditanya, Bob, ini buah delima itu harganya piro? Harganya mahal ini Ali. Berapa? Yes, 120.000 dan apa-apa. Nggak dinyang, nggak diapat, bayarin aja begitu. Udah delimanya kurang bagus, bawa pulang. Begitu sampai di tengah perjalanan ketemu sama orang, lapar gitu. Nah, akhirnya Imam Ali, Tuan, aku lapar Tuan, sudah 3 hari gak makan. Imam Ali, ya udah, tidak. Ini cuma ada buah delima 1, diparuh ya. Nah, sepotong saya bawa pulang. Terus kemudian apa yang terjadi? Ini anak saya makan apa kalau separuh doang? Separuh udah dibelah, yang satu dikasih ibunya, yang satu dikasih anak-anaknya. Gitu. Begitu sudah sampai di rumah, Assalamualaikum istriku, waalaikumsalam. Maaf, tadi buah delima itu saya sudah dapat. Tapi di tengah perjalanan itu ada 2 orang, ayah dan ibu dan anaknya kelaparan. Akhirnya tak paruh jadi 2. Tadi rencana separuhnya saya mau pulang. Akhirnya karena yang anaknya juga lapar, akhirnya saya bawakan semuanya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku tercinta, rasa inginku untuk nyidam buah delima itu, ketika engkau memberikan kepada kedua orang itu, sudah tidak ada lagi keinginan itu. Subhanallah. Masuk ke dalam nih, Ali ceritanya. Ali sudah baru dalam, baru masuk ke dalam. Begitu ke dalam, pintu rumah ditutup, nggak lama kemudian notok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Man fil bab. Siapa yang di luar? Ana Salman. Salman Al-Farisi. Ya, sahabat ente. Begitu. Datang Salman. Nah, begitu Salman datang, Ali, saya dapat titipan dari Rasulullah. Ini suruh bawa apa ya? Nggak tahu isinya juga, nggak tahu. Gitu. Pokoknya ini suruh titipan dari Rasulullah. Oh ya, begitu sudah sampai ke rumah, apa? Sekeranjang buah yang dibawa Salman itu adalah apa? Buah delima. Begitu buah delima itu dihitung oleh Ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 7, 8, 9. Dihitung lagi sampai 3, jumlahnya 9. Salman, anak mau tanya, emang ada apa anak? Begini, ini buahnya kok cuma 9. Lah emangnya kenapa nih? Ini harusnya 10 Salman. Loh kok bisa? Ini balasan manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Ya kan? Barang siapa yang memberikan 1 akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi kok cuma 9. Salman bilang senyum aja, ya Ali, afwan, maaf, aku juga pengen buat dari surga. Kalau begitu, pengen, nih kelakuan tuh. Ya. Nah, di sini juga gitu, harusnya ini 10. Kan cuma 1 ada gitu. Tapi kan udah banyak itu kan. Alhamdulillah. Jadi Imam Ali, kejadian seperti itu luar biasa. Nah, maksud saya, orang-orang ahli sedekah seperti itu termasuk bagian usulnya, nyampainya juga menjadi orang yang husnul khotimah. Jadi amal soleh itu sampai kepada Allah, sedekah sampai kepada Allah, apalagi zakat nyampe kepada Allah. Bukan hanya zikir saja nyampe kepada Allah, tidak. Bukan hanya sholat saja yang nyampe kepada Allah, tapi rangkaian kebaikan kita, perbuatan baik kita, semuanya usul nyampe kepada Allah.
Itu yang disebut dengan pertemuan Allah bersama hambanya. Itu. Jadi ada lagi yang dibahas. Akhirnya nambahin cerita enggak apa-apa. Jadi sekalian, yang terpenting adalah sekarang mari sama-sama kita lihat diri kita. Melihat diri itu berarti kesuksesan diri kita ini bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Orang disebut sukses bukan kerjaannya yang banyak, tapi orang yang sukses itu adalah hasil dari kerjaan yang banyak itu. Untuk apa kerjanya? Untuk Allah kah atau untuk kepentingan sendiri di dunia saja? Maka benar rasanya kalau kita ibadah, kerja, itu niat yang harus dijaga. Banyak kita itu niatnya kadang-kadang salah. Kam min amalin dunia, ya kan? Fasara min amalin akhir bi husnin niyah. Berapa banyak orang yang beramal dunia tetapi menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Nah, kita harus punya niat. Ngaji kayak begini aja kalau niatnya pengen dipuji sama orang lain, nggak dapat apa. Gitu. Terus selanjutnya apa? Kam min amalil akhirah fasara min amalid dunya bisu'i. Berapa banyak orang-orang yang ibadahnya itu untuk akhirat ternyata menjadi amal dunia karena jeleknya karena salahnya niat. Apa contohnya? Orang jadi imam pengennya dipuji sama orang lain, suara dibagus-bagusin, pengen dipuji sama orang, bukan menggugurkan kewajiban jadi imam. Itu jadi amal dunia, Pak. Contoh misalnya, bagus suaranya kayak orang qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Imamin kalau gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus-bagus supaya apa? Supaya dapat pujian dari Allah, dari seorang hamba. Kalau pengen dipuji sama Allah masih penting. Kalau niatnya pengen dipuji oleh orang lain, begini Pak. Ketika nanti kita mau masuk ke dalam surga, ya kan? Ditanya tiba-tiba oleh Allah orang-orang qori itu. Mohon maaf, orang-orang yang ahli Al-Quran yang pengen suaranya dipuji sama orang lain itu mau masuk ke surga, ditolak sama Allah. Idhab, pergi kalian. Ya Allah, limada? Mengapa saya harus pergi? Katanya, jangan kau masuk ke surga. Kenapa? Begini, bukankah kami telah melantunkan Al-Quran dulu? Kami sudah melantunkan Al-Quranmu. Kami sudah melantunkan Al-Quran dan baik. Begini kata Allah, dulu kamu melantunkan Al-Quranku itu ingin dipuji oleh orang lain, dan ternyata pujian itu sudah aku berikan ketika engkau di dunia, dan saat ini pujian itu sudah tidak ada lagi buatmu. Maka dari kau pergi. Loh Pak, hati-hati loh Pak. Hati-hati, makanya kita ibadah itu selisih sedikit aja udah menuju kepada yang tidak baik. Kayak gitu juga. Sedekah juga sama. Ahli sedekah harusnya masuk ke dalam surga, ternyata suruh pergi oleh Allah. Kenapa? Karena katanya begini. Kenapa ya Allah? Bukankah aku sedekah duit banyak di dunia? Tunggu dulu. Ketika engkau memberikan ke musola al-mutakin itu duitmu 1 juta, tapi kau pengen diumumkan
Biar orang lain semua tahu menguji engkau, dan ujian itu sudah aku berikan kepadamu di saat kamu di dunia, dan saat ini pujianku sudah tidak ada buat dirimu. Tuh Pak, makanya tadi dalam ibadah, karena apa? Ini yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang husnul khotimah atau tidak. Ayo sama-sama kita berusaha. Zikirnya diistiqomahkan, sholat tahajudnya diistiqomahkan, sholat duhanya diistiqomahkan, baca sholawatnya diistiqomahkan, zikirnya juga sama. Ayo sama-sama kita berusaha untuk menuju bagaimana Allah itu supaya mencintai kita. Karena banyakkan kita tidak menyadari itu semua sehingga Allah menjauhi kita. Ya Pak, sekarang kita doanya, ya Allah, aku tidak mau jauh-jauh lagi dengan dirimu, karena aku selalu bersamamu. Allahu ma'ana, Allah selalu bersama kita. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang nantinya disebut menjadi ahli surga dan menjadi orang yang istiqomah, yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في ذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu pada acara dan gelombang yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.